Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, nama saya Ahmad Eko Saputro, dosen tetap program akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pengantar manajemen, yang juga saya klaim sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Dosen dalam bidang pengajaran untuk keperluan sertifikasi dosen. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah keilmuan dan keterampilan yang memberikan mahasiswa pemahaman dasar mengenai konsep, fungsi, dan peran manajerial dalam organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa dibekali kemampuan untuk memahami teori-teori manajemen klasik hingga kontemporer, mengidentifikasi struktur organisasi, serta menerapkan fungsi manajemen. Selain itu, mahasiswa juga dilatih untuk mampu mengambil keputusan manajerial berdasarkan pendekatan analitis, serta mengembangkan soft skills dalam kepemimpinan, komunikasi, dan kerja tim. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran program studi, terutama dalam aspek kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta sikap profesional dalam bekerja di lingkungan organisasi bisnis maupun publik. Adapun capaian-capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPNK 1, mahasiswa mampu menjelaskan peran dan fungsi manajerial dalam konteks ilmu manajemen modern. CPMK 2, mahasiswa mampu menguraikan perkembangan pemikiran manajemen berdasarkan fondasi sejarah dan aliran teori manajemen. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antar organisasi dan lingkungannya, termasuk faktor internal dan eksternal. CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan proses perencanaan, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam manajemen organisasi. CPMK 5, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip pengorganisasian dan struktur organisasi yang efektif. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan konsep koordinasi dan rentang kendali dalam struktur organisasi. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan konsep wewenang, pendelegasian tugas, dan desentralisasi dalam konteks organisasi modern. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan proses komunikasi organisasi secara efektif dan hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. CPMK 9, mahasiswa mampu menguraikan teori-teori motivasi dan penerapannya dalam peningkatan kinerja karyawan. CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai gaya kepemimpinan serta dampaknya terhadap perilaku dan kinerja organisasi. Adapun pokok bahasan, pertama manajemen dan manajer. Kemudian kedua, fondasi sejarah manajemen. Ketiga, organisasi dan lingkungan. Keempat, perencanaan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Kelima, pengorganisasian dan struktur organisasi. Keenam, koordinasi dan rentang manajemen. 7, wewenang delegasi dan desentralisasi. 8, komunikasi dalam organisasi. 9, motivasi, dan 10, kepemimpinan. Dalam metode pengajaran, proses perkuliahan saya menggunakan metode ceramah, interaktif, diskusi, studi kasus, serta tugas individu dan kelompok. Evaluasi dilakukan melalui kehadiran 10%, tugas 20%,
UTS 30%, dan UAS 40%. Sumber-sumber utama yang digunakan antara lain dari beberapa referensi luar dan dalam negeri, yaitu Kiniki dan et al. Dalam manajemen practical introduction tahun 2022. Kemudian ada juga dari Saiful Amri et al. Dalam pengantar ilmu manajemen penerbit Ceval tahun 2002. Yang keempat, Dwi Yantri et al. Dalam konteks buku ajar pengantar manajemen penerbit Adab tahun 2002. Kemudian yang lain-lain, yaitu ditambah dengan penelitian-penelitian dalam rentang waktu 5 tahun terakhir dari jurnal internasional maupun dari jurnal nasional, baik yang terindeks SINTA maupun tidak terindeks SINTA. Diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat berdasarkan hasil analisis informasi keuangan perusahaan secara aktual dan mendalam. Adapun kontrak belajar dan tata tertib kelas, yang pertama, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan 75%. Kedua, mahasiswa diharapkan aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, studi kasus, maupun sesi tanya jawab. Ketiga, mahasiswa wajib menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Keempat, mahasiswa wajib hadir tepat waktu. Keterlambatan dari 10 menit tidak dihitung kehadiran, tapi masih diperbolehkan mengikuti perkuliahan. Kelima, saat perkuliahan berlangsung, handphone harus dalam mode silent dan menggunakan elektronik hanya untuk keperluan akademik. Karena selama mengikuti perkuliahan mata kuliah, mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan plagiasi dalam bentuk apapun. Semua hasil analisis dan laporan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan sumber referensi yang jelas. Ketujuh, sikap saling menghargai sangat diutamakan. Mahasiswa diharapkan menjaga ketertiban, tidak mengganggu jalannya perkuliahan, dan memperlakukan dosen maupun sesama mahasiswa dengan penghormatan. Dalam evaluasi pembelajaran akan dilakukan melalui UTS sebesar 30%, ujian akhir semester 40%, tugas dan partisipasi aktif 20%, kehadiran 10%. Saya percaya dengan komitmen dan kerjasama yang baik antar dosen dan mahasiswa, proses pembelajaran ini akan berjalan efektif, menyenangkan, dan memberikan hasil yang maksimal. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut jaga kita masing-masing. Berdoa baik. Selesai. Selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, kali ini kita akan bahas terkait dengan manajemen dan organisasi ya. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan minggu lalu tidak ada tugas berkaitan dengan manajemen, sejarah manajemen yang sudah kita bahas. Tadi pertemuan kedua kita terkait dengan manajemen dan organisasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita masuk ke capaian pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan alasan pentingnya orang manajer dalam menghadapi dinamika organisasi.
Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membedakan jenis dan level manajemen. Ya, ada top manajemen, middle manajemen, dan advanced management. Kemudian CPNP yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan fungsi-fungsi manajemen. Ya, mulai dari perencanaan sampai dengan kontrol. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengevaluasi peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan manajer dalam materi manajemen nanti. Ya. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi keterampilan manajerial yang dibutuhkan pada setiap tingkat manajemen dan menerapkan dalam konteks studi kasus. Jadi kita nanti ada studi kasus, dan kita bikin grup, nanti dibagi menjadi 3 ya. Jadi yang perlu pecahkan studi kasus itu berdasarkan teori yang sudah kita paparkan. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan relevansi pembelajaran manajemen terhadap prospek kerja dan tantangan lain sebagai manajer di berbagai bidang. Jadi manajer itu bisa di berbagai. Inti dari subpokok bahasan kita, yang pertama adalah pentingnya peran manajer dalam organisasi. Yang kedua, pengertian dan tingkatan manajer. Yang ketiga, perbedaan manajemen dan manajer. Keempat, fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima, peran manajerial. Yang keenam, keterampilan manajemen. Yang ketujuh, nilai tambah penggunaan umum manajemen. Ya. Nah, yang pertama adalah pentingnya peran manajer dalam organisasi. Apa yang menjadi peran dalam organisasi menurut teman-teman? Di mana letak pentingnya manajer dalam organisasi? Pernah terpikirkan oleh teman-teman? Dalam suatu organisasi kalau tidak ada manajer, itu bisa jalan apa enggak? Tidak ya. Maka peranan manajer itu penting mulai dari atas hingga bawah. Karena dia mengatur dalam konteks organisasi itu. Ya. Di dalam keluarga pun demikian. Keluarga kalau nggak ada manajer, kira-kira berjalan nggak keluarga ini? Ada yang pulang malam, ada yang pulang pagi, ya sebagainya. Kalau tidak diatur bapak ibu kan pasti tidak jalan ya. Tidak jalan dalam keluarga ini. Kedua adalah para manajer memegang peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan. Manajer menciptakan ruang lingkup sehingga ketika ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Kira-kira. Manajer. Saudara pergi ke restoran, ya. Ada permasalahan kecoa di situ. Kira-kira siapa yang turun tangan? Manajer yang bertanggung jawab. Fungsi dari manajer adalah menyelesaikan masalah dalam para kontainer di suatu organisasi. Kemudian alasan yang ketiga terkait dengan produktivitas. Produktivitas bisa saja enggak. Karena apa? Kompensasi itu pasti kompensasi. Kedua apa? Loyalitas pasti loyalitas. Tapi beberapa elemen yang paling penting adalah hubungan manajer dengan karyawannya. Nah, siapa sih manajer itu? Kira-kira siapa manajer? Manajer itu siapa? Manajer itu orang yang mengkoordinasi, orang yang mengawasi pekerjaan lain agar tujuan tercapai. Nah, ini yang begitu ya. Jadi manajer itu tujuannya mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan orang lain agar tujuan organisasi itu tercapai. Manajemen itu ada berbagai macam. Level manajemen itu udah berkaitan dengan level manajemen. Ada manajer, middle, low manager, dan manajer policy. Dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu orang yang mengelola pekerjaan itu. Ya. Orang yang mengelola yang paling bawah itu sebutnya kan low management.
dalam tingkat menengah itu disebut dengan orang yang menerjemahkan manajer yang paling atas. Ya. Jadi orang atas itu dia visi misi yang top manajemen itu dipikirkan apa? Jangka panjang. 10 tahun ke depan saya mau perusahaan ini berkembang internasional. Itu yang tugasnya top manajer ini. Kemudian middle manajemen menerjemahkan apa yang diinginkan top manager. Berarti saya harus bikin program supaya perusahaan ini berkembang sesuai dengan keinginan atasan saya. Kemudian di bawahnya lagi ada apa? Low manager. Ya. Low manager itu menerjemahkan apa? Menerjemahkan manajemen tingkat tengah. Jadi berurutan, tingkat atas pengen ini, tingkat tengah menerjemahkan tingkat atas, tingkat di bawah menerjemahkan program-program yang diinginkan tingkatnya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Mas Fernando? Itu kan penerjemahan bukan hanya menyuruh orang saja, memotivasi saja, tapi ada fungsi-fungsi manajemen. Yang penting adalah karena itu wajib planning, organization, execution, dan controlling. Sama adalah planning. Apa yang disebut dengan planning? Planning adalah perencanaan untuk menetapkan tujuan, strategi, dan kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mencapai perencanaan ini. Sedang planning. Fungsi yang kedua adalah organize, ya, organizing. Yaitu manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Apa yang harus dilakukan? Siapa yang fungsi yang keempat adalah memimpin. Jadi fungsi yang keempat adalah memimpin orang-orang yang di bawahnya untuk mencapai tujuan. Dan aktivitasnya adalah bisa menyelesaikan konflik, mempengaruhi individu dan lain-lain, ya. Kemudian untuk membuat komunitas yang lebih efektif, misalnya, ya. Kalau kita mau efektif, ya, pasti ada satu orang yang inisiatif bikin grup. Benar nggak? Udah otomatis itu grup. Dari 4 tahun ini ya. Keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan teknik pekerjaan yang diperlukan untuk mengelola pekerjaan atau mahir melakukan tugas. Ya, jadi keterampilan teknis itu manajer harus bisa. Ya. Manajer mekanik, kira-kira dia bisa nggak? Ngelas, harus bisa. Itu disebut dengan skill, ya, keterampilan teknis. Keterampilan yang kedua adalah keterampilan manusia, human, ya. Kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan orang lain maupun individu dan kelompok. Ketika dia bekerja sendiri, kemudian dia bekerja dengan bawahannya, itu bisa bekerja. Ya. Jangan sampai ketika dia bekerja di tugasnya sendiri, disuruh ngintik sama bos, ayo tuh nanti nggak mau pas saya melakukan kerjaan terus saya dikerjain mereka nggak bisa. Dia harus kolaborasi dengan orang lain. Itu kemampuan manajerial. Yang ketiga adalah konseptual, ya. Apa sih keterampilan konseptual? Keterampilan yang digunakan manajer untuk berpikir dan membuat konsep yang abstrak dan kompleks. Ya, jadi keterampilan yang ketiga ini biasanya pada level top manager. Artinya dia ingin membuat konsep ke depannya itu seperti apa. Tapi masih dalam bentuk abstrak. 10 tahun ke depan kira-kira ini tiba Matahari mau ngapain? Konsep saya pengen abstraknya masih dalam konsep pengen go internasional, mengundang mahasiswa dari luar untuk sekolah di tempat saya. Bisa nggak? Bisa ya. Itu kan masih dalam tahap proses. 2045 misalkan, Indonesia emas. Saya ingin ketika 2045 beberapa mahasiswa asing belajar di ITE yang mana bekerja sama dengan pertukaran pelajar, bisa pertukaran mahasiswa bisa. Itu masih dengan awal-awal model konseptual, ya. Baik, kali ini saya akan membawakan diskusi. Temanya adalah BUMN
yang sedang melakukan besar-besaran restrukturisasi. Ya. Jadi tantangannya apa? Ada banyak pegawai yang menyelesaikan diri terlalu lama. Jadi karena perubahan itu kan menimbulkan apa? Menimbulkan resistensi. Yang pertama, pegawainya lama adaptasi. Kemudian yang kedua, manajer tingkat menengah bingung apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, komunikasi antar unit kurang efektif. Ya. Yang kelima, motivasi pekerja kurang karena tidak sesuai dengan job mereka pada sebelumnya. Ya. Nah, ini apa yang menjadi tantangan ini, saudara diskusikan apa yang diharuskan manajer. Kelompok pertama, saya kasih pertanyaan. Apa saja peran manajerial yang seharusnya ditonjolkan oleh para manajer ini? Berdasarkan teori yang tadi kita bahas. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah bicara mengenai keterampilan teknis, kemudian human, kemudian skill konseptual, ya. Jadi mana yang paling dibutuhkan pada saat ini, pada saat kondisi tantangan perpindahan restrukturisasi ini. Ya. Jelaskan dengan contohnya ya. Itu kelompok 2. Kelompok 3, ketika menjadi konsultan manajemen, jadi Bung Rewen ini meminta saudara sebagai konsultan, strategi manajemen apa yang harus diusulkan untuk menurunkan perlawanan atau resistensi dari pegawai supaya mereka bekerja semangat lagi seperti sebelum. Itu yang silakan berdiskusi. Saya kasih waktu sekitar 30 menit, kemudian dipresentasikan ya. Nah, gitu. Silakan diskusi. Itu kayak harus paham strateginya gitu nggak sih? Iya kan. Kalau kita mana gitu kan. Terus kayak Oke, cukup untuk diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya terkait dengan studi kami. Adi ya. Diskusi yang untuk nomor 1 itu ada pertanyaan apa saja sih peran manajerial baik itu secara interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan yang seharusnya ditonjolkan oleh para manajer subholding. Jadi hasil diskusi kami yang pertama itu terkait interpersonal dulu. Jadi di mana manajer itu perlu menjembatani antara jajaran atas dan pegawai operasional yang terdampak dengan restrukturisasi, di mana mereka itu perlu menjadi teladan dalam menghadapi perubahan. Yang kedua itu ada peran manajerial secara informasional. Manajer wajib menyampaikan informasi kebijakan, transformasi secara akurat dan berkelanjutan agar tidak muncul ketidakpastian. Tadi saya rasa cukup bagus terkait dengan jawabannya. Mari kita kasih close. Silakan ibu kembali. Kemudian yang kedua, kelompok 2 silakan mempresentasikan hasilnya. dari hasil diskusi kelompok kami dalam pertanyaan keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual manakah yang paling dibutuhkan pada saat krisis organisasi seperti ini? Jelaskan dengan contoh nyata. Jawaban dari diskusi kami, pertama ada keterampilan teknis. Manajer harus memahami sistem digital baru. Jadi manajer itu nggak boleh ganteng. Misalnya seperti ERP atau SAP. Dan mampu melatih staffnya menggunakannya. Contohnya, manajer distribusi migas harus bisa membaca dashboard logistik real time. Yang kedua ada keterampilan manusiawi atau human skill, kemampuan mendengarkan, membangun kepercayaan, dan memotivasi bawahan sangat krusial. Misalnya menghadapi staff yang cemas karena rampingan struktur. Ya. Cukup menurut saya ya, teknis tadi dibilang bahwa dia harus bisa memahami apa tadi terkait dengan
Sistem digital. Sistem digital. Kemudian manusia manusiawi dia harus memahami motivasi karyawan dan sebagainya. Kemudian terakhir adalah konseptual terkait dengan Pemahaman besar. transformasi yang lebih besar lagi ya. Ya. Gambaran yang lebih besar lagi terkait dengan tujuan transformasi melalui transisi. Saya kira cukup bagus ya. Nah, dari yang kedua kita kasih plus dulu. Wow. Diskusi dari kelompok 3, yaitu kelompok 3 ini tentang jika Anda menjadi konsultan manajemen untuk Pertamina, strategi manajemen apa yang akan Anda usulkan untuk menurunkan efisiensi pegawai dan meningkatkan efektivitas kerja? Lalu, jawaban dari hasil diskusi kami itu, pertama, pelatihan dan coaching bagi seluruh manajemen menengah terkait komunikasi perubahan dan manajemen konflik. Lalu yang kedua, struktur organisasi dan SOP baru disusun dan disosialisasikan agar tidak tercapai seperti itu. Jadi intinya ketika Anda mengusulkan untuk menurunkan asistensi pegawai, maka dibutuhkan bukan hanya terkait dengan struktural, tapi dengan budaya yang harus berubah ya, yang harus berubah step by step supaya membangun budaya baru dan minimalisir dari resistensi sendiri. Jadi kira-kira tadi ada lagi satu tambahan tugas dari teman-teman untuk ini tugas individu dikumpulkannya minggu depan yang silakan dikerjakan. Judulnya terkait analisis penerapan fungsi dan peran manajer dalam organisasi. Jadi kita menganalisis dalam organisasi dan real ya, yang secara nyata terkait dengan tensi. Silakan teman-teman ada yang mau menanyakan terkait dengan materi hari ini. Boleh Pak, tanya? Silakan. Itu kan kebetulan kalau misalnya mahasiswa yang bekerja, ya. Kalau misalnya nggak kerja, mencari referensi perusahaan gimana Pak? Mencari referensi bisa di organisasi mahasiswa. Ya, oke. Bisa melalui mahasiswa. Atau di tempat sosial yang lain, misalkan di organisasi kemasyarakatan. Contohnya di mana kira ini? Organisasi kemasyarakatan di Muhammadiyah, ya. Oke. Di tempat kira-kira organisasi yang strukturnya pusat ya. Paham sampai di sini? Paham nggak? Paham ya? Ini organisasi untuk bukan hanya di pekerjaan, tapi juga organisasi yang nirwana. Hari ini saya akan presentasi teman-teman. Zahra Nadia Khairunisa, Hadir. Siti Rizal Hasanah, Hadir, Pak. Cindy Aminah, Hadir. Muzatul Fadilah, Hadir, Pak. Susian Reni, Hadir, Pak. Kiara Ramadhanti, Hadir. Kumala Segalau, Hadir, Pak. Arsi Kania, Hadir, Pak. Rian Fernando, Hadir Pak. Reza Pramudi, Hadir Pak. yang tidak hadir, ada semua ya. Hadir. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak. Itu, Pak. Cukup? Cukup. Saya rasa cukup perkuliahan kita hari ini. Mari kita berdoa, mohonkan kita masing-masing berdoa. Cukup? Bila tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya akhiri perkuliahan kita ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat. Bisa ketemu lagi di minggu depan dan siapkan tugas dari video yang kali ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.